Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Afriliani. Saya dari grup 6 yang membahas Communicative Language Teaching. Dan di sini saya akan membawakan materi tentang prosedur dari Communicative Language Teaching tersebut. Jadi, karena prinsip komunikatif itu dapat diterapkan di berbagai macam keterampilan pembelajaran dan juga beragam tingkatan pada pengajaran, jadi deskripsi prosedur kelas yang digunakan dalam pengajaran CLT menurut Savignan pada tahun 1983 itu membahas teknik dan prosedur yang memanajemen kelas yang terkait dengan prosedur kelas CLT. Contohnya itu kayak kegiatan kelompok, terus permainan bahasa dan juga bermain peran. Nah, tetapi dalam kegiatan dan cara penggunaannya itu menurutnya tidak eksklusif untuk CLT. Jadi di sini menurut Finocchiaro dan Burnfit, mereka membuat saran untuk pelajar di tingkat awal program sekolah sampai menengah, yang mana menunjukkan bahwa prosedur CLT itu lebih bersifat evolusioner dibandingkan revolusioner. Berikut beberapa prosedur penyajian pembelajaran CLT yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama penyajian dialog singkat. Yang kedua, bisa latihan lisan dari setiap segmen dialog tersebut. Yang ketiga, tanya jawab berdasarkan topik dari tema dialog tersebut. Yang keempat, tanya jawab terkait pengalaman pribadi siswa yang berkaitan dengan topik pada dialog yang dibahas tersebut. Yang kelima, mempelajari salah satu ekspresi komunikatif dalam dialog. Yang keenam, pembelajar menemukan generalisasi ekspresi dan struktur fungsional dalam dialog tersebut. Yang ketujuh, pengenalan lisan. Yang kedelapan, kegiatan produksi lisan ini secara bebas, lebih bebas dan tidak terikat kepada dialog. Yang kesembilan, menyalin dialog yang telah dipelajari. Yang kesepuluh, mengambil contoh tugas tertulis untuk pekerjaan rumah. Yang ke-11, evaluasi pembelajaran secara lisan. Jadi dari poin-poin yang tadi telah saya sebutkan, kemudian bisa kita praktikkan dalam bermain peran dan juga berdialog, kemudian melatih improvisasi dalam bermain peran sebagai pengantar untuk latihan yang bebas dalam pembelajaran CLT. Kemudian Savignan menolak gagasan bahwa pembelajar harus terlebih dahulu mendapatkan kontrol atas keterampilan individu sebelum mempraktekkan dalam tugas-tugas komunikatif. Beliau mengajarkan pemberian praktik komunikatif sejak awal pengajaran. Lalu bagaimana juga menerapkan prinsip-prinsip CLT di tingkat prosedur kelas tetap menjadi pusat diskusi tentang pendekatan komunikatif. Bagaimana tentang aktivitas dan prosedur komunikatif dapat ditentukan, dan bagaimana guru dapat menentukan gabungan dan waktu aktivitas yang paling sesuai dengan kebutuhan pelajar. Jadi, kesimpulannya, pada pembelajaran Communicative Language Teaching ini lebih cocok untuk disebut sebagai pendekatan dibanding metode, karena cara-cara dan prosedurnya lebih cocok untuk mendekati ke pendekatan dan dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Sekian materi yang saya bawakan hari ini tentang Communicative Language Teaching. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.